Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 26 April. Pekan Paskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatanmu dalam diri Yesus Putramu. Teguhkanlah niat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan ketika Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ungkapan kata jalan, kebenaran, dan hidup hendaknya kita pahami dan kita hayati sebagai satu kesatuan, meskipun bisa dijelaskan masing-masing dari kata-kata tersebut. Tiga ungkapan ini menyatu dalam Yesus Kristus, wajah kasih Allah. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jalan dipakai sebagai kiasan dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama sebagai pola Allah bertindak. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri disebut jalan, karena membukakan hubungan baru dengan Allah. Pada mulanya, murid-murid Yesus dikenal sebagai pengikut dari jalan itu, yaitu jalan Tuhan. Jalan Tuhan berarti hidup baru dalam iman Kristen, pengikut Kristus.
Yesus adalah jalan sejati yang membawa kita kepada kehidupan dan mengantarkan kita kepada Allah Bapa. Sebab Yesus sendiri telah masuk ke dalam tempat terkudus Allah itu. Sedangkan kebenaran, Allah adalah kebenaran itu sendiri. Sabdanya tidak bisa menipu. Oleh karena itu, dengan penuh kepercayaan, kita dapat menyerahkan diri dalam segala hal kepada kebenarannya dan kepada kepastian sabdanya. Allah adalah kebenaran, karena Allah itu terang, dan padanya tidak ada kegelapan sama sekali. Kebenaran menurut akal budi manusia belum cukup atau belum sempurna. Dengan akal budi yang diterangi iman, manusia menemukan arti yang lebih mendalam pada segala sesuatu dan teristimewa eksistensinya sendiri. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, kata hidup menunjuk pada keadaan hidup di dunia sekarang ini. Tetapi hidup ini adalah pemberian Allah. Dalam Perjanjian Baru, kata hidup sering menunjuk pada hidup kekal. Kehidupan sejati adalah kebahagiaan manusia dalam kesatuannya dengan Allah. Maka di dalam sabda Tuhan hari ini biasanya dipakai untuk liturgi orang yang meninggal. Dikatakan di dalam sabdanya tadi bahwa Yesus menyampaikan kepada para murid, kepada kita semua, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Yesus sendiri menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, saudara-saudari semua, kita diajak untuk jalan bersama Yesus. Untuk selalu ada dalam kebenaran Dia, dalam kebenaran Tuhan. Dan akhirnya kita hidup di dalam Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian, kita akan mengalami keselamatan, kita akan mengalami rahmat dan berkat dalam hidup kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita diberi keberanian untuk selalu jalan bersamanya, dalam kebenarannya, dan hidup bersamanya.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.